Halo Jesiers, di episode kali ini kita akan membahas satu tempat yang sering disebutkan dalam perjanjian lama, yakni Moab. Di manakah lokasinya dan seperti apa? Ayo ikuti terus Fakta Alkitab. Moab dalam bahasa Ibrani disebut Moav yang berarti benih dari bapa. Moab adalah nama kuno dari suatu daerah yang terletak di timur dan tenggara Laut Mati. Sebelum kita bahas, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Asal-usul. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita ya Jesiers, siapa bangsa Moab ini dan bagaimana asal-usulnya? Menurut catatan Alkitab, dalam Kejadian 19 ayat 30-38, orang-orang Moab adalah keturunan Lot dari hasil hubungan badan dengan putri sulungnya. Hubungan tersebut terjadi setelah Lot dan kedua putrinya diselamatkan Allah keluar dari kota Sodom yang dihancurkan oleh murka Allah. Ketika itu, kedua putri Lot membuatnya mabuk lalu menidurinya. Hubungan ayah dan anak ini menghasilkan keturunan. Putri sulung Lot menamai anaknya Moab, sedangkan si bungsu menamai anaknya Amon. Moablah yang menjadi bapa orang Moab. Kejadian 19 ayat 37. Letak geografis. Keturunan Moab semakin bertambah banyak dan menurut catatan geografis, bangsa Moab menempati dataran tinggi 3.000 kaki atau 910 meter di atas permukaan Laut Tengah atau 4.300 kaki atau 1.300 meter di atas permukaan Laut Mati. Moab sebelah barat berbatasan dengan Laut Mati, sebelah timur dengan Amon dan Padang Gurun Arab, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Edom, sedangkan batas utara adalah garis timur barat yang ditarik dari ujung utara Laut Mati. Dalam Yehezkiel 25 ayat 9, disebutkan bahwa kota-kota paling indah di dataran tinggi Moab adalah Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryataim. Dalam Yesaya 15-16 dan Yeremia 48 tertulis kota-kota penting di Moab. Sungai-sungai utama di Moab menurut catatan Alkitab adalah Arnon, Dimon atau Dibon, dan Nimrim. Di bagian utara terletak tebing bebatuan yang panjang dan dalam, serta Gunung Nebo di mana Musa mati. Daerah ini banyak mendapat hujan dan hawanya lebih dingin dari tepi barat Sungai Yordan. Di musim dingin dan musim semi sering turun salju. Di dataran tinggi Moab saat ini, Yordania, dijumpai ratusan dolmen, menhir, susunan batu yang ditata melingkar, serta reruntuhan desa-desa, kebanyakan dari zaman Romawi dan Bizantin. Tanah ini sekarang dihuni oleh suku Beduin, meskipun ada kota-kota, misalnya Al-Karak. Karakteristik dari bangsa Moab. Bangsa Moab atau kerajaan Moab memiliki karakteristik sebagai bangsa penyembah berhala, percaya tahayul, bersifat angkuh, sombong, kaya, percaya diri, makmur, dan dikenal sebagai bangsa yang suka berperang. Yesaya 16 ayat 6, 1 Raja-Raja 11 ayat 17, Yeremia 27 ayat 3, Yeremia 48 ayat 7, 11, dan 14. Hubungan Moab dengan bangsa Israel zaman Musa. Peristiwa besar terjadi saat Musa memimpin bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian. Ketika itu, bangsa Moab menolak Israel untuk melewati negeri mereka. Di satu sisi, mereka terkesan sekaligus gusar melihat jumlah yang sangat besar dari bangsa Israel. Sehingga, bersama bangsa Midian, mereka mengirim Bileam untuk mengutukinya. Bilangan 22-24. Sesudah itu, Israel terpikat dengan penyembahan berhala mereka, bahkan mengawini wanita dari bangsa mereka. Mereka selalu bermusuhan dengan Israel sampai Saul menaklukkan mereka. 1 Samuel 14 ayat 47. Rut dari penyembah berhala menjadi percaya Allah Israel. Tokoh Alkitab terpenting yang berasal dari Moab adalah Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, putra Elimelek, dan Naomi dari suku Yehuda. Sewaktu itu, Rut mengikuti Naomi pulang ke Israel. Rut yang berasal dari bangsa penyembah berhala dan tidak mengenal Tuhan memilih untuk percaya kepada Allah Israel. Ungkapan yang begitu terkenal yang disampaikan oleh Rut ialah, "Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut perempuan Moab adalah satu dari 4 perempuan yang disebut dalam silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Moab pernah menjajah Israel. Di zaman Hakim-Hakim, tepatnya setelah Hakim Otniel mati, bangsa Israel yang sudah tinggal di tanah Kanaan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Eglon Raja Moab menjajah Israel selama 18 tahun sebelum akhirnya dikalahkan oleh Ehud dan pasukannya. Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Zaman Raja-Raja.
Ketika kerajaan Israel pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan pada zaman pemerintahan Raja Rehabeam, Moab tampaknya menjadi bagian dari kerajaan utara. Moab tunduk kepada kerajaan Israel, Samaria, sampai matinya Raja Ahab, di mana orang-orang Moab mulai menolak membayar upeti dan memberontak, bahkan berperang melawan kerajaan Yehuda. Rupanya, peristiwa ini dianggap sebagai kemenangan Moab dan kemerdekaan dari penjajahan Israel. Mesa, Raja Moab, sekitar 840 sebelum Masehi, menulis sebuah prasasti yang disebut Mesastel. Ditemukan tahun 1868 di Diban, Yordania, batu basalt hitam ini mencatat bahwa Omri telah mengalahkan tanah Madaba dan mendudukinya selama masa pemerintahannya dan setengah masa pemerintahan anaknya, sama dengan keturunannya yaitu Yoram 40 tahun lamanya. Tetapi Kemos, dewa orang Moab, mengembalikannya pada zamanku. Di prasasti ini ditemukan tulisan YHWH sebagai nama Allah dari Israel. Catatan sejarah. Menurut catatan sejarah, bangsa atau kerajaan Moab berdiri sebelum adanya kerajaan Israel. Hal ini disimpulkan dari patung raksasa di Luxor yang dibuat oleh Firaun Ramses II pada abad ke-13 sebelum Masehi yang mencatat Moab di antara bangsa-bangsa yang dikalahkannya dalam perang. Selain itu, ada kisah di mana Hadad bin Bedad, Raja Edom, memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Arwit. Peristiwa ini kemungkinan terjadi pada waktu bangsa Israel masih diam di tanah Mesir. Kemunduran dan kejatuhan. Dalam periode kerajaan Persia, Moab menghilang dari catatan sejarah. Wilayahnya diambil alih oleh suku-suku dari Arab Utara, termasuk orang Kedar dan kemudian orang Nabatean. Dalam kitab Nehemia 4 ayat 7, disebutkan bahwa orang Arab bukan orang Moab yang menjadi sekutu orang Amon. Negara mereka tetap dikenal dengan nama Alkitab untuk beberapa lamanya. Lokasi Moab saat ini. Ketika serdadu perang salib menguasai daerah itu, benteng yang mereka bangun untuk mempertahankan bagian timur kerajaan Yerusalem dinamakan Krakdes Moabites atau Karak di Moab yang sekarang berada dalam wilayah negara Yordania. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.